Selamat pagi Ibu. Nah, perkenalkan saya Dr. Suryano, dokter yang bertugas di klinik Parmadera ini. Jadi Ibu, saya sudah periksa semuanya Bu ya. Jadi ternyata dari pemeriksaan itu ditemukan adanya luka tusuk ya. Menurut Ibu katanya terkena paku ya Bu ya. Nah, untuk luka ini saya akan melakukan suatu tindakan ya. Tindakannya adalah berupa membesar luka Ibu dengan melakukan suatu torehan ya, melakukan torehan. Kemudian saya akan membersihkan luka ini ya. Saya bersihkan pakai cairan steril, biasanya kita pakai cairan infus ya. Nah setelah itu tentunya sebelum saya melakukan tindakan ini, saya akan membius Ibu, tujuannya supaya Ibu tidak sakit. Nah setelah tujuan daripada tindakan ini adalah supaya, pertama adalah supaya Ibu tidak mengalami tetanus nanti ya. Yang kedua supaya Ibu tidak infeksi karena luka ini. Yang ketiga adalah supaya Ibu cepat sembuh karena luka ini ya. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan ini semuanya? Bersedia Bapak. Oke, kalau bersedia saya akan mempersiapkan alat ya Bu ya. Kemudian saya akan mencuci tangan, kemudian akan memakai sarung tangan. Oke, silakan Ibu di tempat tidur, saya akan mempersiapkan semuanya. Oke Ibu ya, silakan. Sebelum kita melakukan suatu tindakan ya, seharusnya kita akan melakukan suatu pengkajian luka. Jadi pengkajian luka itu yang kita perhatikan adalah, pertama adalah jenis daripada luka, yang kedua adalah luas daripada luka, kemudian yang ketiga adalah apakah ada infeksi atau tidak. Nah, setelah itu untuk luka ini adalah jenis luka daripada vulnus ictum. Jadi vulnus ictum itu adalah luka tusuk. Jadi jenis luka tusuk itu adalah lukanya kecil tetapi dia dalam dia itu ya. Sehingga kita harus melakukan suatu eksplorasi pada luka tersebut. Sebelum kita melakukan tindakan, tentu kita harus mempersiapkan alatnya tersebut supaya tindakan kita berjalan secara lancar ya. Jadi alat yang kita butuhkan ya, secara garis besar kita bedakan menjadi dua, yaitu alat yang steril dan alat yang non steril. Alat steril yang kita siapkan yang pertama adalah handscoon steril ya, atau sarung tangan steril. Yang kedua adalah pinset chirurgis yang ada giginya, kemudian pinset anatomis, kemudian gagang bisturi, gunting jaringan, kemudian dup lubang, cucing 2 buah, kemudian kasar. Alat non steril yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah dirbag atau bengkok, berikutnya adalah iodin povidum, NaCl 0,9, lidocain, bisturi, kemudian spike, kemudian gunting untuk plester, kemudian plester, dan terakhir adalah korentan berserta tempatnya. Jadi sebelum melakukan tindakan, beberapa alat harus kita siapkan sehingga semua kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Yang pertama adalah iodin povidum harus kita tuangkan dulu ke dalam cucing yang pertama. Kemudian cairan NaCl kita tuangkan ke cucing yang kedua ya. Kemudian spike harus kita buka ya. Seperti biasanya kita membuka dengan cara yang steril biasanya ya. Kemudian berikutnya kita membuka bisturi ini dengan cara yang steril juga sehingga tidak menyentuh bagian bisturi tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah lidocainnya harus kita buka ampulnya ya. Kita buka ampulnya. Setelah kita menyiapkan alat, saya akan mencuci tangan, kemudian akan memakai handscoon dengan teknik tanpa singgul. Sebelum kita melakukan suatu tindakan, jadi pasien harus menyingsingkan pakaiannya ya, sehingga semua tindakan akan berjalan secara lancar. Jadi tahap pertama adalah kita harus melakukan pencucian daripada luka seperti biasa. Kita ambil kasar steril ya dengan memakai 2 pinset ya. Ini adalah kasar sterilnya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam NaCl, kemudian dengan memakai 2 pinset ya, kita cuci lukanya itu dengan satu goresan ya. Kemudian kita buang ya, dan kasarnya kalau lukanya masih kotor kita bisa
lakukan beberapa goresan lagi. Selanjutnya kita akan melakukan suatu disinfeksi. Kita ambil kasarnya, kita masukkan ke dalam cucing yang ada povidumnya, ya. Masuknya, kita seperti biasa, ya. Kemudian kita lakukan disinfeksi di sekitar luka, ya. Luka dengan cara sentripetal, yaitu melingkar ke keluar. Lakukan disinfeksi, ya. Setelah itu kita memakai dop, yaitu dop berlubang. Kita tutup daerah luka tersebut dengan memakai dop lubang. Nah, setelah kita memasang dop, kemudian kita mulai melakukan suatu tindakan. Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan anestesi lokal, ya. Jadi kita ambil lidocain, ya, sini. Kita injeksikan lidocain ini dengan spike, ya. Sebelum kita melakukan suatu tindakan, tentu kita harus minta izin dulu kepada pasien tersebut, ya. Ibu, permisi ya, saya akan menyuntik sedikit ya, agak sakit sedikit ya. Nah, setelah kita minta izin, kita akan melakukan injeksi atau suntikan di sekitar luka tersebut, ya. Seperti tadi caranya, ya, kita suntikan, kemudian kita aspirasi sedikit. Kalau tidak keluar darah, kita semprotkan lidocain, kemudian kita geser ke bagian kanan daripada luka, ya. Sudah kita aspirasi, kemudian kita semprotkan. Ya, kita lakukan cara yang sama di bagian di sebelah yang berbeda, ya. Kita lakukan injeksi, kita semprotkan, aspirasi, semprotkan, tarik sedikit, ya, kemudian kita masukkan, ya, aspirasi, kemudian kita semprotkan. Setelah kita melakukan pembiusan secara lokal, selanjutnya kita akan melakukan suatu tindakan cross incision. Jadi untuk tahap pertama, ya, kita harus memasang bisturi pada gagalnya, ya. Kita pasang bisturi, ya, pada gagalnya, ya. Nah, setelah terpasang seperti ini, ya, kita akan melakukan suatu tindakan, yaitu melakukan incisi dengan membuat tanah silang atau tanah cross pada luka tersebut, ya. Jadi ini adalah garis pertama, kemudian ini adalah garis kedua, ya. Ini, ya, tanah silang seperti ini. Oke. Nah, setelah kita membuat tanah silang, berarti lukanya sudah tambah besar, sehingga kita bisa membersihkan luka tersebut lebih dalam lagi, ya. Nah, kemudian kita lakukan pencucian luka. Untuk pencucian luka, yang pertama kita harus memakai iodin povidum, ya. Kita lakukan, ambil iodin povidum. Nah, kalau lukanya umpamanya lebih dalam, ya, adik-adik bisa memakai, dibiarkan jarumnya tersebut, sehingga iodin povidum ini bisa masuk lebih dalam lagi, ya, sehingga lukanya bisa dibersihkan lebih dalam lagi seperti ini, ya. Nah, kita buka, kemudian kita semprotkan. Tetapi kalau lukanya superficial, tidak terlalu dalam, ya, bisa dilepas, ya, needle-nya atau jarumnya, kemudian kita semprotkan seperti ini, ya. Kita semprotkan seperti ini, ya. Tuh, ya. Nah, demikian juga kita setelah kita semprotkan iodin povidum, kita semprotkan NaCl, ya, cairan NaCl untuk membersihkan daripada luka tersebut. Jadi masukkan, kemudian kita semprotkan sekeras-kerasnya, sehingga tekanannya lebih kuat, sehingga kotoran atau kuman-kuman bisa keluar, ya. Masukkan, kemudian kita kotorkan seperti ini. Oke. Nah, setelah kita lakukan pembersihan luka tersebut, jadi kita lakukan pembersihan atau pengeringan daripada luka tersebut, ya, dengan memakai kasa yang sudah kering. Jadi kita keringkan luka. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan luka. Nah, untuk penutupan luka kita harus memakai tampon. Jadi tujuan daripada tampon tersebut adalah untuk membuat suasana lukanya terbuka, sehingga pada luka tersebut terbentuk suasana aerob,
sehingga untuk mencegah terjadinya tetanus pada pasien tersebut. Caranya adalah kita ambil kasa yang agak kecil, kemudian kita masukkan betadine, iodin ke hidung, kemudian kasa yang sudah ada betadinnya ini kita masukkan ke dalam luka tersebut. Ya, kita masukkan ke dalam luka tersebut. Ya, masukkan ke dalam sampai di dasar. Ya, di dasar. Nah, setelah itu, setelah kita pasang tampon ini, baru kita tutup. Ya, kita buka dulu duknya. Ya, setelah buka duknya, kita baru menutup luka. Ya, kita tutup luka tersebut. Ya, dengan kasa yang steril, kasa yang kering kita tutup. Ya, tutup. Kemudian kita tutup dengan memakai plaster. Ya. Kemudian tampon tersebut dipertahankan 1 kali 24 jam. Ya. Jadi besoknya 1 kali 24 jam lukanya dibuka, kemudian tamponnya harus dilepas. Oke. Jadi lukanya kita tutup. Oke, baik Ibu. Jadi tindakannya udah selesai. Silakan Ibu merapikan pakaian. Saya akan merapikan alat saya, kemudian saya akan melepas sarung tangan dan mencuci tangan. Oke ya Bu ya. Jadi tindakannya sudah selesai ya Bu ya. Untuk perawatan selanjutnya, Ibu lukanya itu nggak boleh kena air ya Bu ya. Ibu harus menjaga kebersihan luka dan Ibu harus tetap minum obat ya, supaya Ibu tidak sakit dan tidak terjadi infeksi lagi. Ya, seandainya di rumah Ibu ya, di rumah nanti umpamanya ada sesuatu, misalnya sakitnya bertambah atau keluar darah, Ibu harus segera ke sini. Ya. Dan besok Ibu harus datang ke sini lagi ya, untuk melepas tampon atau kasa yang di dalam yang dimasukkan ke luka itu harus dilepas besok. Oke ya Bu ya. Oke, apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada tanyakan, cukup sampai di sini ya Ibu ya. Terima kasih ya Bu ya. Oke.